Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami ingin berterima kasih kepada Pak Rama Ulfi Muhammad Ahyar, Eskom Emkom, yang sudah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan tugas proyek UTS Pendidikan Komputer 2024 B, kelas B. Dan di mata kuliah pemrograman berorientasi objek ini, sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu, dimulai dari sebelah kanan. Perkenalkan, nama saya Apriani dengan NIM 74. Perkenalkan, nama saya Yola Cantika Amanda dengan NIM 43. Perkenalkan, nama saya Zaneta Zaskia Sofian dari NIM 58. Nama saya Maldini dari NIM 57. Oke, bisa dilanjut ke video presentasi kami. Selamat menonton. Baiklah, saya akan menjelaskan pertama kelas user. Ini kelas bertanggung jawab untuk mengelola data yang akan masuk ke dalam login system. Pertama, dev init untuk menerima data username atau password. Misalnya self username sama dengan username, self password sama dengan password. Kemudian dev atau verify password itu untuk memverifikasi apakah password tersebut yang dimasukkan itu benar. Di sini kita bisa self kemudian input password dan return self password kemudian sama dengan input password dan akan dilanjutkan oleh Yola. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan penjelasan isi tadi. Yang pertama, class login system, terus dev ini function, terus init inisialisasi login system dengan dictionary untuk menyimpan pengguna. Selanjutnya kita akan add user, ini untuk menambahkan pengguna baru ke dalam sistem. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Maldi. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari penjelasan Yola, yaitu di bagian login self username. Login adalah metode yang menangani proses login. Proses ini terdiri dari beberapa langkah, yaitu di sini ada proses memverifikasi pengguna. Itu gunanya untuk mengecek ada dalam dictionary self atau user. Lalu jika ada maka mengambil objek yang sesuai dengan username-nya. Jadi misalnya nama itu tidak ada, maka akan error mungkin. Memverifikasi apakah password yang dimasukkan cocok dengan password yang ada di objek menggunakan metode verify password. Jika password benar, tampilkan pesan selamat datang. Jika salah, tampilkan pesan kesalahan password. Jika username tidak ada dalam sistem, maka akan menampilkan pesan bahwa pengguna tidak ditemukan. Terima kasih. Baik, sekarang saya ingin melanjutkan penjelasan dari Maldini, yaitu di bagian sistem sama dengan login ya. Nah, di sistem sama dengan login ini saya ingin menjelaskan dari pengertian terlebih dahulu, baru kita lanjutkan ke demonya. Nah, kalau untuk sistem sama dengan login ini, itu membuat objek sistem dari kelas login system. Dengan ini kita bisa memiliki sistem login yang siap untuk digunakan. Nah, selanjutnya untuk sistem add user, di sini kan ada ICI 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk ICI 1, 2, 3, 4, 5 tuh, untuk usernya itu di bagian nama ICI. Kalau untuk passwordnya itu di bagian kayak angkanya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi untuk menambah pengguna baru, kita bebas nih mau nulis mau itu Ici atau nama saya yaitu Zaneta gitu. Selanjutnya, ini kan menambah pengguna baru nih. Selanjutnya ini ada sistem login. Ada Yola 1342 gitu. Nah, untuk Yola 1342 ini berupaya untuk mencoba login dengan password yang benar. Nah, kalau semisalnya ICI 12345, sedangkan untuk sistem loginnya tuh Yola 1342, berarti itu login sistemnya gagal. Kenapa? Karena di menambahkan pengguna baru,
Terus sistem loginnya itu harus selinear gitu. Oke, kita lanjut ke demonya ya. Nah, kita akan mendemokan codingan yang dijelaskan Yola, Ichi, Maldini, dan selanjutnya saya. Yang perlu kita ingat dari kata Maldini, ini ada 3 pilihan. Yang pertama welcome, yang kedua incorrect password, yang ketiga user not found. Nah, bagaimana ketika pengguna baru ini tidak selinear dengan Yola 1342? Seharusnya sama kan dengan loginnya? Oke, kita run ya. Nah, di sini tulisannya user not found. Kenapa? Karena untuk menambahkan pengguna baru itu kan ICI 12345. Terus ketika kita login Yola 1342, itu berarti tidak sama dengan untuk penambahan pengguna barunya. Oke, coba kita ubah jadi 12345. Terus ini tulisannya ICI. Nah, ini bakal hasilnya itu welcome Ichi. Kenapa? Karena ketika kita menambahkan, yaitu kalau misalnya kita menambahkan itu kan pasti add ya. Ketika kita menambahkan add terus pas loginnya sama selinear dengan add user, itu bakal tampilnya tuh welcome Ichi. Bagaimana Ichi ini diubah jadi Ice deh. Nah, Ice, kitarannya. User not found. Kenapa? Karena ini Ice atau Ici ini sebagai usernya. Sedangkan 12345 ini sebagai passwordnya. Coba deh, kalau untuk yang login sistemnya, saya sampai 1234 aja. Incorrect password. Password ini kan nggak valid kan? Nah, jadi kalau misalnya passwordnya nggak selinear dengan sistem end user itu tampilannya incorrect password. Dan ketika usernya tidak selinear itu hasilnya pasti user not found. Usernya tidak ditemukan. Ketika user dan passwordnya salah, itu pasti hasilnya user not found. Sama-sama salah. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Jadi, kesimpulannya, kode ini membuat sistem login sederhana yang memungkinkan si pengguna ini untuk mendaftar dan mencoba login. Kelas user ini digunakan untuk menyimpan banyak informasi dari A sampai Z informasi pengguna dan memverifikasi password. Jadi ada sandi, ada user, ataupun sebaliknya juga. Nah, kelas login sistem ini mengelola semua pengguna yang terdaftar dan menangani proses login. Pada contoh terakhir nih, ketika mencoba login dengan username Ichi, terus sistem memberi tahu bahwa pengguna tidak ditemukan karena hanya ada satu pengguna yang terdaftar, yaitu Zaneta. Maksud dari itu adalah contoh saya mengambil contoh nyata dari penggunaan Star Unmul. Nah, yang terdaftar tuh dengan NIM 58, tetapi saya memasukkan NIM 101. Jadi ketika saya login dengan NIM 101, itu tanda kutipnya itu pengguna tidak ditemukan. Kenapa? Karena yang terdaftar itu dengan NIM 58, bukan 101. Mungkin itu saja yang bisa saya simpulkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin itu saja presentasi yang bisa kami jelaskan tentang login sistem. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.